Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi kita. Ini adalah sesi kedua kita dari mata kuliah kemampuan negosiasi. Jadi, saya tes. Nah, agak lumayan. Jadi, kita tetap menggunakan fasilitas e-learning. Dalam hal ini, chat dilakukan lewat e-learning. Yang memang agak susah, tapi kita akan coba ya. Baik, kemampuan negosiasi. Kalau mau tanya, boleh langsung aja tanya juga nggak apa-apa. Saya buka kok mic-nya. Akan lebih bagus kalau umpamanya ada videonya supaya bisa melihat apakah benar itu orang atau separuh tuyul atau gimana, bisa ketahuan. Ya, baik, kita mulai. Kemampuan negosiasi. Pada dasarnya negosiasi itu ada 7. Tak kelihatan ya tangannya. Ya segitu deh. Ada 7. Nah, sebelumnya nggak kelihatan muka lu, gelap bener. Anyway, 7 ini adalah kemampuan dasar yang kita akan coba bahas secara sekilas. Ini ya yang kira-kira backgroundnya cukup berisik, silahkan dimatiin. Tapi kalau enggak ya silahkan boleh nyalain. Gini aja deh, dimatiin aja defaultnya. Nanti kalau mau tanya baru nyalain ya. Oke. Ini adalah 7 kemampuan dasar negosiasi. Sebenarnya ada kemampuan-kemampuan lain yang Anda perlu punya. Cuman kalau kebanyakan nanti puyeng juga. Jadi 7 aja dulu. 7 ini angka bagus ya, saya pilih 7 aja dulu. Apa aja? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bahas satu-satu. Nih, menggunakan komunikasi lisan dan tertulis. Ini yang paling sederhana. Ya, contohnya pakai PowerPoint, contohnya pakai report, tertulis laporan, contohnya lagi bikin esai. Nah, itu ada kemampuan dasar. Terus kemampuan yang secara lisan. Nah, ini yang menarik adalah Jack Welch dari General Electric. Itu termasuk legenda ini. Dia bisa membuat General Electric dari minus menjadi satu korporasi besar yang cukup dikagumi di Amerika. Coba kalau Anda tahu General Electric itu produknya apa aja? Silakan dibuka mic-nya. Apa kira-kira produknya General Electric? Ada yang tahu nggak? Ada? Banyak kejerahnya. Oke, General Electric itu yang pertama itu adalah dia komponen-komponen elektronika. Salah satunya adalah AC. Anda kan bisa melihat ada AC General Electric. Dari yang kelas window, split, sampai yang kelas gedung. Ada. Terus kemudian alat-alat tes. Dia juga punya. Yang paling gila itu dulu General Electric itu punya mesin pesawat. Bayangin aja, General Electric punya mesin pesawat. General Electric juga memproduksi lokomotif. Di Indonesia itu pernah saya punya kawan itu dia untuk lokomotif. Jadi lokomotif itu dia bikin bukan lokomotif elektronik, zaman dulu belum ada, yang listrik belum. Cuman dia
memproduksi satu lokomotif, ya, terus kemudian driving sistemnya, signaling segala macam. General Electric besar. Nah, Jack Welch dia ngomongnya satu, kalau orang-orang itu bikin presentasi itu berhalaman-halaman, itu seringkali kehilangan fokus. Jack Welch itu gila, dia bikin satu presentasi cuma satu slide aja. Jadi dibikin satu slide, habis itu dia cerita tuh panjang satu. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena kalau saya cuma pakai satu slide, saya fokus di slide itu aja. Dari situ dia akan cuma ngomong di situ adalah ini apa sih sebenarnya yang saya bicarakan? Apa sih yang kita kerjakan? Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang harus kita perhatikan. Setelah itu, apalagi yang akan kita lakukan? Ya, itu adalah caranya Jack Welch. Ada lagi yang dia presentasi dengan mind mapping. Silakan Anda search di Google, ada teknik namanya mind mapping. Mind mapping itu modelnya adalah dia bikin satu lingkaran, terus habis itu dia keluar, kiri, kanan. Ya. Mind mapping. Silakan Anda cari, Anda akan ketemu dengan cara untuk mind mapping. Ya. Atau yang biasa adalah bikin PowerPoint sebanyak-banyaknya. Oke, itu adalah kemampuan verbal. Kemampuan nonverbal yang paling utama yang Anda harus kuasain adalah kemampuan bahasa tubuh. Apa itu personal space, kemampuan ruang, bagaimana menjaga jarak, kemudian gesture itu kayak gerakan tangan, posisi tubuh, bagaimana berdirinya, bagaimana dia kakinya ditaruh di mana, badannya taruh di mana. Dan mimics itu adalah ekspresi dari muka. Bagaimana cara dia memandang, bagaimana cara dia melihat. Contoh, cara memandang saya begini, dengan cara memandang saya begini, itu sudah interpretasinya beda. Nah, terus kemudian positioning, bagaimana dia menempatkan diri di dalam satu pembicaraan, conversations. Karena ini juga saya anggap penting, maka insya Allah sesi berikutnya saya akan bicara tentang body language. Karena ini meskipun dinegosiasi dibutuhkan, tapi di dalam kesempatan lain, body language itu juga sangat diperlukan. Setahu saya sih belum ada yang ngajarin body language di kampus kita. Oke. Setelah kemampuan untuk verbal dan non-verbal, kita akan bicara tentang bagaimana melakukan analisa masalah dan membangun solusi. Ingat ya, minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana ada 2 orang ribut masalah jendela perpustakaan. Secara tradisional, kita itu akan tertarik untuk mencari solusi atas apakah ini dibuka atau ditutup. Sehingga kita terpaku pada dibuka atau ditutupnya saja. Artinya, kita hanya terkesima pada gejalanya, bukan pada akar permasalahan. Nah, karena itu, di dalam akar permasalahan tadi, berisik bukanya, dilihat aja dulu dah. Ternyata di kasus perpustakaan tadi, masalahnya itu bukan pada buka tutup. Yang satu itu adalah karena dia merasa panas, yang satu karena dia merasa berisik. Nah, kalau kita tahu masalahnya, maka kita bisa melihat bagaimana cara kita membangun solusi. Jadi kita lihat dulu siapa yang terlibat, ya. Masalahnya apa.
Kita tanya dulu apa yang terlibat. Oh, 2 orang ini. Apa sih isu yang ditimbulkan? Kalau dibuka itu berisik, kalau ditutup itu panas. Oh, ditanya lagi, bagaimana sih yang Anda mau? Tiap orang ditanya, sebenarnya yang Anda cari itu apanya sih, dibuka atau tutupnya? Atau ternyata ditemukan karena panas dan karena berisik. Nah, dari sisi itu, kita bisa menemukan solusinya. Ya. Kayak kita kemarin lihat, solusinya ternyata adalah apa? Ditutup, dipasang-dipasangin. Sehingga tidak terjadi berisik, tapi di sisi lain juga nggak panas. Ya. Ini adalah solusi yang menjawab isu persoalan, bukan solusi yang menyelesaikan gejalanya saja. Kalau upamanya ada yang bilang, oh kalau gitu kita buka separuh. Nah itu yang terjadi apa? Bukan win-win, tapi dua-duanya nggak dapat. Yang panas cuman separuh, tereduksi panasnya. Yang berisik juga cuma separuh, tetap aja dia dapat berisiknya. Ya. Itu bukan disebut sebagai solusi. Ya. Itu bukan win-win, tapi itu posisi lose-lose. Masing-masing sama-sama susah. Nggak dapat semua. Oke? Nah, sekarang kita balik ke tugas yang kemarin tentang apa itu tesa, antitesa, dan sintesa. Tesa itu adalah satu solusi. Solusinya adalah yang pertama pintu jendela ditutup, panas, berisik ditutup. Kemudian antitesanya apa? Antitesa itu segala sesuatu yang melawan dari situasi awal. Antitesanya adalah jendela dibuka karena panas. Nah, sintesa itu bukan sesuatu yang sifatnya ada di tengah, enggak. Tapi dia membangun satu situasi baru yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apa situasi baru? Bukan dibuka, ditutup saja, tapi apa? Dipasangin. Ya, itu yang disebut sintesa. Oke? Silakan unmute kalau Anda mau tanya ya. Tapi kalau nggak tanya ya mute aja karena secara ajaib mic Anda segala macam tuh masuk ke sini dan kotak-kotak mengganggu. Ya. Masalahnya gimana? Coba contoh yang paling gampang negosiasi biasanya tentang kontrak kerja. Karyawan sama pemberi kerja. Biasanya itu pada gaji dan bonus. Nah, kita mesti lihat dari dua sisi itu bagaimana masalahnya. Ya. Anda sudah pernah saya ajar di bisnis Inggris belum ya? Rasanya belum ya. Oke. Jadi salah satu topik yang menarik itu adalah nanti kalau Anda melakukan interview kerja. Itu ada satu pertanyaan yang saya nyebutnya sebagai difficult questions. Apa itu? Kalau interviewernya tanya gini, jadi Anda itu mau minta dibayar berapa? Nah itu masalah itu. Karena kebanyakan nggak siap dengan jawaban itu tadi. Coba kalau Anda interview, coba ya, Anda interview, terus kemudian Anda ditanya kayak gitu tadi. Jadi Anda itu minta digaji berapa? Kira-kira apa jawaban Anda? Ada yang udah pernah ikut interview belum? Saya belum pernah. Nah, nggak apa-apa belum pernah. Cuman coba kalau ada pertanyaan kayak gitu interview apa jawaban Anda kira? Kalau saya udah pernah Pak. Gimana? Kalau ditanya masalah gaji sesuai kebijakan dari pemerintah. Dari perusahaan Pak. Dari perusahaan. Oke. Sip. Ada lagi? Yang lainnya? Ada lagi? Oh, yang lainnya kelihatannya masih belum kepikir untuk interview.
Jadi begini, saya cuma mau ngasih tahu bahwa Anda itu punya kepentingan untuk dapetin gaji yang bagus. Nah, interviewer itu juga punya kepentingan. Apa? Untuk mendapatkan gaji yang serendah mungkin. Kenapa? Semakin rendah yang dia dapat dengan kualifikasi yang semakin tinggi, ada gap ini, maka prestasi dia menjadi semakin baik. Nah, salah satu yang menarik adalah saya aja deh ngikutin kebijakan dari perusahaan. Wah, dia suka-suka itu kalau udah gitu. Oke, gini aja. Perusahaan kita nggak gede, kita beraninya gaji 2 juta gitu aja. Anda mau nggak? Ini jadi masalah kan kemudian. Kita terlibat di dalam urusan yang sebenarnya bukan inti masalah. Tapi itu adalah gejala. Apa? Cuman digaji bulanan yang diterima bentuk duit. Sintesanya sebenarnya adalah, jadi gini, tesanya itu adalah minta gaji tinggi, antitesanya itu adalah nawarin gaji rendah. Nah, dari titik tersebut, maka kemudian apa sintesanya? Sintesanya menarik. Anda mesti lihat di dalam pengajian, di dalam kerja karyawan dengan pengusaha, itu ada yang namanya remunerasi. Remunerasi itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan. Bisa bentuknya gaji, bisa bentuknya fasilitas. Nah, kita mesti lihat remunerasinya. Ternyata gajinya kecil, tapi bab makan ditanggung, bab akomodasi ditanggung, disediakan asrama, terus kemudian dengan adanya makan dan asrama, maka tidak diperlukan transportasi, tidak diperlukan biaya makan lagi, semuanya ditanggung, nggak perlu bayar listrik lagi, semuanya sudah ada di asrama. Nggak perlu bayar kos lagi, terutama bisa menghemat waktu, tidak perlu bermacet-macet di jalan, dan terus nanti ada biaya komunikasi di tanggung. Maka kalau di total-total sebenarnya itu kalau dijadikan rupiah itu sudah di atas dari UMP. Ya, artinya dia umpamanya digaji 2 juta. 2 juta itu dia bisa take home itu setelah dia bawa buat jajan segala macam, nonton apa itu dia bisa kirim ke rumahnya 1 juta, 1,5 juta. Kenapa? Prinsipnya yang lainnya sudah bisa di cover oleh perusahaan. Itu yang orang suka lupa. Itu yang disebut sebagai sintesa. Apa? Kita lihat paket remunerasi secara keseluruhan. Oke? Nah, baik. Sekarang keahlian yang ketiga. Apapun yang terjadi, persiapan yang cermat. Ibaratnya satu pertempuran tanpa persiapan itu udah separuh kekalahan. Jadi apa? Tetap semua harus siap. Apa ya? Pertama, Anda mesti tahu yang Anda inginkan itu apa sih? Terus kira-kira skenario-nya gimana? Nanti kira-kira gimana caranya? Mulai menyampaikan, bagaimana mulai melakukan penggalian permasalahan, bagaimana membangun simpati dari lawan negosiasi, terus kalau sudah dapat kapan berhentinya. Soalnya gini, kapan berhentinya ini penting. Kadang-kadang sudah dapat konsesinya yang dia mau sudah dapat, tapi dia ngomong terus. Begitu dia ngomong terus, itu lawannya lama-lama mikir ada yang salah. Dia pikir akhirnya yang terjadi apa? Konsesinya ditarik lagi. Ya, jadi Anda pasti tahu kapan. Oh, gue udah dapat. Udah diam aja, udah berhenti. Oke, terima kasih. Wah, ini udah bagus ya. Jadi sebagai summary, sebagai ringkasannya, catatannya dari meeting kita adalah dibacain. Oke, sip, terima kasih ya. Udah gitu aja. Kalaupun nanti Anda tetap mau ngobrol, maka ngobrolnya itu keluar dari topik tadi. Apa itu disebut ngobrol untuk mencairkan suasana. Kita nyebutnya sebagai ice breaking. Apa? Karena yang lebih penting itu adalah Anda juga nanti harus membangun
bagaimana hubungan sebagai manusia. Ada hubungan-hubungan informal, hubungan kedekatan yang menjadikan itu siapapun itu menjadi teman kita. Itu menjadi penting. Ya. Semakin banyak teman, semakin bagus. Karena itu Anda menjadi networkan dari kemudian hari. Dan tentu saja sebelum mulai Anda mesti melakukan research dulu. Saya akan ngomong sama siapa. Dia kalau perusahaannya apa yang dikerjakan, kira-kira apa yang menjadi masalah dia. Terus bagaimana kira-kira yang bisa kita kurang lebih bisa kita tawarkan sebagai solusi untuk mereka. Biasa itu bisa dilakukan, yang utama itu adalah online, cari, atau akan menjadi lebih menarik kalau Anda punya kenalan yang punya akses ke situ, umpamanya punya saudara yang bekerja di perusahaan tersebut, atau punya kawan yang menjadi supplier atau pernah kerja sama situ, atau tetangganya orang itu. Nah itu semua bisa dieksplor sehingga Anda menjadi lebih siap dibandingkan dari lawan negosiasi Anda. Oke? Persiapan yang cermat itu salah satunya adalah berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri. Anda bisa melakukan jadi jagoan itu karena banyak latihan. Teori boleh, tapi yang lebih utama adalah latihan. Terus menerus. Ingat ya, practice makes perfect. Saya cuma ingetin aja, saya dulu pada waktu SMA, dulu itu saya kalau ngomong itu gagap. Sekarang juga kadang-kadang Anda bisa lihat kadang-kadang itu pada waktu SMP SMA itu saya gagap. Cuman begitu satu saat saya menemukan satu motivasi bahwa gara-gara ngelihat siapa ya waktu itu ya? Bung Karno. Gara-gara melihat Bung Karno saya bilang, aku besok mau jadi singa podium. Maka dari situ saya terus berlatih. Maka pada waktu saya kuliah, udah mulai itu gila-gilaan itu. Jadi upamanya yang salah satu yang saya ingat benar, saya pernah itu ngasih orasi, tepatnya bikin bakti kampus, ngakalin orang 4.200. Bayangin orang 4.200 ya. 4.200 mahasiswa baru, panitia 30. Itu mereka itu bisa dengerin, bisa dikerjain itu mau aja. Padahal yang ada di pikiran saya, kalau itu berontak 30, saya larinya kemana? Gue lari sebelah mana nih? Waduh, bayang benar 4.200 banyak loh di dunia. Maka kala itu saya menggunakan teknik yang legendaris dan ampuh di Indonesia. DVD et impera. Fakultas A diadu sama fakultas B. Kalau fakultasnya kegedean, jurusan A di fakultas A diadu dengan jurusan yang satunya lagi. Hasilnya mereka sibuk berantem sendiri sehingga mereka lupa bahwa mereka sebenarnya itu punya satu musuh bersama. Siapa? Saya. Nah, itu contoh-contoh dari bagaimana latihan yang dilakukan untuk mendapatkan kemampuan bernegosiasi, kemampuan berbicara, dan kepercayaan diri. Oke, sekarang keempat. Negosiator sebagaimana komunikasi itu perlu melakukan satu kegiatan yang disebut mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif itu beda dengan mendengar biasa yang kita lihat. Mendengar biasa contoh begini. Anda pernah ngomong-ngomongan sama teman Anda? Anda perhatikan, sekali waktu Anda perhatikan. Pada waktu Anda ngomong dengan teman Anda diam. Itu mendengar dia itu bisa dua. Satu, mendengar aktif. Dia mendengarkan, diam untuk mencari tahu maksud Anda apa. Maka, gimana? Yang itu. Terus. Oh, si Adi. Jadi Adi gimana? Itu adalah mendengar secara aktif. Dia melakukan eksplorasi atas apa yang dibicarakan oleh partner bicaranya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendengar secara pasif. Apa? Contoh paling utama adalah pada waktu Anda ribut sama orang. Atau Anda adu argumentasi sama orang. Yang terjadi apa? Anda diam, orang itu ngomong. Diam Anda itu apa yang Anda pikirkan? Bukan mendengarkan dia, tapi Anda sedang memikirkan habis ini gue mau ngomong apa.
Jadi orang itu tadi ngomong apapun, Anda sebenarnya nggak dengerin. Pikiran Anda sibuk dengan habis ini gue ngomong apa. Itu adalah mendengar pasif. Dan kebanyakan dari kita terjebak pada mendengar pasif. Pada waktu diam, kita itu lebih sibuk dengan habis ini saya mau ngomong apa. Ya. Itu membuat informasi yang masuk nggak dapat. Oke? Sehingga dengan mendengar aktif kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh partner bicara kita. Kemudian banyak melakukan pertanyaan konfirmatif dan eksploratif. Konfirmatif itu adalah benar atau enggak. Jadi oh jadi Ani itu kemarin yang bikin presentasi hebat itu. Jadi yang pertama tadi dia ngomong Ani bikin presentasi begini. Konfirmasinya untuk meyakinkan ada oh jadi Ani kemarin yang bikin bukan si Robert. Iya. Nah dari situ Anda punya konfirmasi bahwa yang bikin itu Ani bukan Robert. Konfirmasi. Eksploratif itu begini. Ani yang loh. Terus Robert itu fungsinya apa? Oh dia cerita, oh untuk Robert itu sebenarnya begini. Nah itu Anda melakukan eksplorasi. Jadi sebenarnya kedudukan Ani sama Robert itu pada waktu dia presentasi seperti apa? Ya? Pertanyaan-pertanyaan sifatnya konfirmatif dan eksploratif. Oke? Kemudian Anda melakukan analisa masalah bisa lebih akurat. Kalau Anda bisa melihat dia itu pikirannya kayak gimana, dia itu kepentingannya apa, yang dia mau apa, sehingga Anda bisa punya kesempatan untuk berpikir. Itu bisa dilakukan, salah satunya adalah yang nomor 4 ini. Jangan mendominasi percakapan. Ingat ya, semakin banyak Anda ngomong, semakin banyak informasi yang bocor keluar. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda berbohong, semakin banyak Anda ngomong, maka kemungkinan untuk bohong Anda itu tadi terbuka semakin besar. Jadi lebih banyak menahan diri, lebih banyak mendengar dan mengutarakan apa yang dianggap perlu. Nah, dengan demikian tidak mendominasi percakapan, Anda lebih banyak mendengarkan dan mengeksplorasi pokok pikiran dia. Artinya Anda bisa lihat secara utuh. Oh keunggulannya apa? Oh dia punya kelemahan apa? Nah Anda bisa pergunakan itu. Keunggulan apa yang Anda bisa pergunakan? Kelemahan dia apa yang Anda bisa pergunakan. Oke? Berikutnya. Tentu saja Anda harus mengontrol emosi dengan cerdas. Kontrol emosi dengan cerdas itu artinya bukan berarti diam. Enggak. Atau mukanya anteng. Ngomong apa ya? Tenang. Enggak juga. Kadang-kadang Anda harus, oh ya? Wah benar itu. Masa? Hebat. Wah. Lihat ya, ada emosi. Atau kadang-kadang kalau itu membutuhkan marah, ya Anda harus tunjukkan marah, tapi ingat ya, dikontrol ya, marah. Nggak bisa. Saya tidak bisa terima dengan posisi itu, sangat mengganggu harga diri saya. Nah itu sudah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya marah. Ingat, jaga emosi itu adalah bagian dari bagaimana kita mengendalikan negosiasi tersebut. Kalau enggak dikendalikan maka jadi alot, bikin semuanya frustasi. Yang lebih gawat lagi, kalau Anda emosional, itu mikir itu ketinggalan. Objektivitas itu hilang. Kenapa? Yang penting gue menang, udah. Perkara gue nanti rugi banyak itu gue gak urus. Yang penting gue menang. Nah, begitu udah kelar baru aduh. Menang sih menang, tapi kok ternyata biayanya gede. Waduh. Nah itu tadi yang menjadi salah satu pameo yang mengatakan pada waktu Anda marah jangan membuat keputusan. Kenapa? Kalau udah marah, wah ribut sama orang, wah yang gua marah, yang penting gue setut aja deh orang. Begitu orang dihajar, seneng kan tidak, wah lega gue ngajar. Tapi habis itu urusan sama polisi, urusan sama pengadilan, belum lagi nanti didenda, masuk penjara, baru mikir, aduh, kenapa gue setut ya tuh orangnya.
Itu satu keputusannya. Terus kemudian yang kedua, jangan membuat komitmen atau janji pada waktu Anda senang. Kenapa? Objektivitas hilang juga. Umpamanya, Anda, saya paling senang itu ngerjain anak-anak yang ujian skripsi. Wah, kamu lulus. Wah, nah kalau lulus apa nih? Nanti kita makan-makan. Gampang Pak. Lulus kok ya, makan-makan. Bapak tinggal tunjuk aja di mana. Wah, enak kan dia, komitmen. Karena dia lagi senang. Begitu udah agak normal, kita tanya, ayo kita makan di Hokben. Hokben? Wah, jangan di Hokben dong, mahal Pak. Akhirnya berakhir dengan di mana? Di warteg kita, ya udah kita ngopi aja. Kenapa? Pada waktu senang, balik lagi, objektivitas hilang juga. Sehingga komitmen yang diberikan itu seringkali juga nggak masuk akal. Ya. Jadi ingat ya, jangan membuat keputusan pada waktu marah dan jangan membuat komitmen pada waktu Anda sedang bergembira, ekstra bergembira. Oke? Itu masalah emosi. Sekarang kita lihat yang kedua adalah komitmen. Kita harus menunjukkan komitmen. Kita harus meyakinkan partner negosiasi kita. Saya ini serius loh. Ya. Saya ini kepingin negosiasi ini berhasil. Ya. Anda juga tunjukkan kepedulian Anda. Pada apa? Pada negosiasi ini, pada kepentingan dia juga. Kita itu nyebutnya sebagai empati. Empati itu begini. Anda, sekarang posisinya saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa. Saya melakukan empati pada Anda. Itu artinya begini. Kalau saya sebagai mahasiswa saat ini, kira-kira apa yang saya pikirkan? Apa yang menjadi concern saya? Apa yang menjadi perhatian saya? Nah, dengan pemikiran itu saya melakukan penyesuaian atas posisi saya sebagai dosen. Itu sebagai empati. Menempatkan diri Anda pada posisi orang lain yang Anda empatikan. Nah, itu disebut melakukan empati. Ya. Tentu saja komitmen itu harus dengan kata-kata, kontak mata, ya, bisa lihat. Ya, terus kemudian juga bisa dengan bahasa tubuh. Gimana supaya partner Anda itu tadi bisa percaya akan komitmen. Tentu saja setelah itu adalah Anda mesti mulai banyak belajar tentang gaya negosiasi. Gaya negosiasi itu secara umum ada dua. Yang pertama itu adalah straight to the point, langsung. Jadi gimana? Maunya apa? Nah, langsung. Ya. Nggak kebanyakan muter-muter. Terus yang kedua adalah yang suka muter-muter. Muter, masalahnya apa dia muter aja. Ya. Muter ini ada dua juga. Satu karena dia tidak menguasai masalah. Ya. Dia juga kadang-kadang bingung mau saya itu apa, dia juga kadang-kadang bingung. Yang kedua itu adalah orang ini sedang akal-akalan. Dia sedang melakukan bagaimana caranya dia bisa ngakalin kita. Saya nyebutnya sebagai hard player. Bagaimana caranya? Anda terus yang bisa lakukan ya cuma latihan, dan latihan. Oke? Kurang lebih seperti itu. Silakan saya buka tanya jawab. Enggak, jangan deh. Tanya jawabnya kita lakukan di e-learning karena saya diminta untuk tetap menggunakan e-learning. Maka berikutnya saya pindah ke e-learning sebelum kita nanti masuk ke mata kuliah kedua. Ingat ya, jangan lupa absen. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.